Oke, ketemu lagi kita. Kali ini saya akan membahas topik yang lagi ramai diperbincangkan, yaitu statement daripada Menteri Keuangan Bapak Purbaya ya, yang akan melakukan penarikan rupiah 200 triliun dari Bank Indonesia. Jadi kali ini saya menganalisa menggunakan teknologi AI ya, dampak positif, dampak negatif, serta dampak jangka pendek dan panjang terkait perekonomian Indonesia. Apa kebijakan beliau ini kalau benar-benar dilaksanakan, apa dampak positif negatif serta jangka pendek dan jangka panjang perekonomian Indonesia. Oke, lanjut saja, tidak berpanjang lebar. Jadi seperti biasa, mari kita pintar bersama teknologi AI dengan topik yang saya ambil yang sedang hangat, yaitu eh, statement Menteri Keuangan Purbaya terkait penarikan rupiah 200 triliun dari Bank Indonesia. Gimana ini akan dilaksanakan dan kita lihat konsekuensi dari apa yang akan dilakukan ini ya. Mari kita lihat. Oke, jadi dari fakta kebijakan ya, dari fakta kebijakan kita lihat bahwa pemerintah punya dana ya, ada mengendap di BI ya kurang lebih 425 triliun ya dari SAL dan Silpa ya. Oke, dana ini dana yang mengendap ini akan ditarik 200 triliun untuk disalurkan ke perbankan. Nah, ini tentu akan disalurkan ke sana, maka dengan tujuan itu dorong sektor real dan perkuat likuiditas ya. Jadi artinya bank punya dana dan bisa disalurkan. Nah, dana tidak boleh dipakai beli SUN, jadi jangan jangan dipakai seperti itu ya. Jadi dipakai untuk memutar roda perekonomian ya dengan kredit dan lain sebagainya kepada masyarakat. Koordinasi fiskal dan moneter diutamakan. Jadi ini yang menjadi tujuan daripada kebijakan Menteri Keuangan yang baru ya. Kira-kira dasar nih fakta kebijakannya ini seperti ini. Dia untuk mendorong sektor real dan perkuat likuiditas ya. Oke, mari kita lihat selanjutnya. Nah, dampak positifnya, potensi positifnya yaitu ya benar-benar dengan ada kebijakan ini maka menjadi stimulasi sektor real ya, kredit UMKM dan usaha produktif meningkat ya. Ini yang baik bagus untuk masyarakat ya. Ini untuk memutar roda perekonomian ya supaya bisa masyarakat bisa bisa melakukan upaya-upaya ya bisnis lah dan lain sebagainya, usaha-usaha yang produktif ya. Nah, ini kesempatan bagi masyarakat ya. Kemudian menggerakkan likuiditas yang selama ini diam di BI. Jadi daripada uang itu diam, maka dengan ada suntikan dana seperti ini di bank, maka uh, terjadi likuiditas ya. Nah, itu jadi bisa 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 difungsikan di masyarakat. Nah, kemudian koordinasi fiskal moneter lebih sinkron. Jadi ini terjadi sinkron antara fiskal dan moneter ya. Nah, selanjutnya itu APBN lebih hidup dan mendorong aktivitas ekonomi ya. Dengan ada suntikan dana seperti ini, maka ya ini digunakan untuk seperti kredit UMKM dan usaha produktif itu akan meningkat, maka APBN lebih hidup dan mendorong aktivitas ekonomi ya. Nah, ini potensi positifnya. Nah, sekarang tentu ada potensi positif, ada juga potensi negatif. Nah, potensi negatif itu apa? Depresiasi rupiah jika persepsi investor negatif ya. Ya, artinya dengan ada dengan disalurkannya dana ini ke dunia perbankan, maka jika investor berpersepsi negatif itu, maka rupiah bisa terjadi depresiasi. Juga risiko inflasi jika permintaan naik tanpa supply. Jadi risiko inflasi jika permintaan naik tanpa supply artinya ya ada liquid kan, jadi perbankan liquid dengan mengeluarkan menggelontarkan seperti kredit UMKM, usaha-usaha UMKM dan lain sebagainya produktif, maka ya tentu harus ada
barang dan sebagainya untuk supaya ya nanti dia jangan sampai terjadi inflasi ini harus dijaga. Bank bisa gunakan dana untuk instrumen aman bukan kredit. Jadi bank bisa gunakan dana untuk instrumen aman. Nah, ini tidak bagus ya dia ambil savingnya dia bank. Tapi ya saya kira ini pasti bank-bank tidak akan berani karena bank-bank kan kalau memang dia mau untuk menggunakan stimulus atau dia ingin lebih liquid, dia harus menggunakan dana ini untuk sesuai dengan yang menjadi tujuan daripada Menteri Keuangan ya dari pemerintah. Risiko kredit macet jika penyaluran tidak selektif. Nah, ini juga karena di dana untuk supaya bisa digunakan untuk putar roda ekonomi, ya dengan pemberian kredit kepada masyarakat. Nah, ada risiko tentunya, namanya juga kredit kan bisa terjadi kredit macet jika penyaluran tidak selektif. Itu konsekuensinya seperti itu. Nah, potensi gangguan independensi BRI. Jadi ya ini akan terjadi potensi gangguan independensi BI ya. Jadi ya, oke, ini kira-kira potensi resiko yang akibat kebijakan apa menggunakan uang yang lagi ada di Bank Indonesia oleh Menteri Keuangan sebesar 200 triliun. Selanjutnya dampak jangka pendek ya. Dampak jangka pendek kita lihat likuiditas perbankan meningkat ya. Oke, dengan adanya suntikan dana 200 triliun maka likuiditas perbankan itu jadi meningkat. Jadi dia bank bisa lebih berimprovisasi dan kalau dia bagus ya tentu ini akan membuat roda ekonomi jadi berputar dengan bagus asal diperuntukkan yang benar ya. Kredit lebih mudah disalurkan ke sektor real ya. Jadi kredit lebih mudah disalurkan ke sektor real. Jadi itu yang dampak positif yang bisa kita lihat ya, bisa terjadi ya. Oke. Nah, selanjutnya pertumbuhan ekonomi terdorong ya dengan program ini dengan kebijakan stimulus ini oleh Menteri Keuangan maka ya terjadi pertumbuhan ekonomi ya dia dengan adanya bank semakin liquid ya dengan pemberian kredit yang untuk usaha sektor real usaha dan UMKM dan lain sebagainya. Nah, kemudian tekanan pada rupiah dan potensi inflasi meningkat. Nah, ini yang seperti yang sudah dikatakan tadi ya, akibat ada likuiditas ini bank memiliki ini dan tapi di lapangan tidak diimbangi dengan produksi barang kebutuhan-kebutuhan yang nanti akan digunakan untuk usaha ya ini tentu akan terjadi inflasi itu yang harus dicegah. Jadi dampak jangka pendek ini akan bisa terjadi ya. Nah, kemudian dampak jangka panjang ya. Jika sukses, maka pertumbuhan jika program ini sukses, maka pertumbuhan ekonomi akan lebih inklusif. Artinya bagus untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia jangka panjang. Kemudian kemandirian fiskal lebih kuat, tidak tergantung pada obligasi ya. Jadi akan semakin bagus ya kemandirian fiskal akan jadi lebih kuat ya. Jadi tidak hanya pada obligasi saja. Hubungan fiskal moneter lebih harmonis. Jadi ini yang sudah jangka panjang. Jika gagal, maka inflasi struktural, risiko keuangan meningkat. Jadi ini jika dia sukses, maka pertumbuhan ekonomi tentu ya lebih inklusif. Kemandirian fiskal lebih kuat, tidak tergantung obligasi. Kemudian hubungan fiskal moneter lebih harmonis. Tapi sebaliknya, jangka panjang ini jika gagal inflasi struktural, kemudian resiko keuangan itu akan terjadi meningkat. Itu resiko. Tapi ya itu ya setiap tindakan tentu ada dampak positif, ada dampak negatif. Nah, bagaimana kebijakan ini yang perlu direkomendasikan? Jadi dengan menggunakan AI, jadi ini dia bilang bahwa pastikan dana benar-benar disalurkan ke sektor produktif. Itu catatan penting ya. Kemudian perkuat regulasi dan monitoring bank penerima ya. Itu dia ya. Nah, regulasinya tentu harus jelas dan monitoring ya, harus dimonitor. Jangan disalahgunakan seperti tadi, dampak negatif ya dia tidak menggunakan di sektor produktif. Jadi dia taruh di SUN kayak di SUN kan. Nah, itu tidak bisa ya. Oke, koordinasi intensif dengan BI untuk jaga stabilitas rupiah. Nah, ini harus
dikoordinasi ya seperti tadi ada risiko-risiko investor bisa melihat ini sebagai hal yang tidak menguntungkan dan mereka ya keluar. Jadi aliran dana asing itu atau investor dari luar itu tidak berminat untuk masuk ya karena kondisi seperti itu ya. Tentu dari segi bisnis mereka akan melihat itu. Nah, jadi ini harus koordinasi intensif dengan BI untuk jaga stabilitas rupiah. Kemudian kebijakan lainnya itu tingkatkan transparansi dan laporan publik atas penggunaan dana. Jadi transparansi dan laporan publik itu atas penggunaan dana itu sangat penting untuk dijaga ya. Karena kalau tidak ya program yang diharapkan ini memberikan dampak positif yang begitu besar terhadap masyarakat, perekonomian Indonesia, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Nah, itu semua harus dijaga ya dengan regulasi yang bagus ya. Kemudian dimonitor, ada transparansi dan ada laporan publik atas penggunaan dana ya. Jadi oke, mari kita bersinergi untuk supaya kebijakan-kebijakan yang positif dari pemerintah ini bisa membuat ekonomi Indonesia itu menjadi semakin baik ke depan. Oke, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Sampai ketemu lagi di podcast saya yang lain.